Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala meminta semua pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya soal mengajukan kritik tanpa harus dipanggil polisi. JK menegaskan kalau pertanyaannya mewakili kegelisahan masyarakat sipil yang ketakutan mengkritik pemerintah. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sore ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Selamat sore Pak JK, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Oke, Pak JK, langsung saja ini di tengah pandemi sudah lama tidak muncul, kemudian tiba-tiba Pak JK melontarkan pertanyaan soal bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Apakah kemudian Pak JK sedang menangkap kegelisahan di civil society yang ketakutan mengkritik pemerintah, Pak JK? Iya, itu kan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Kwik dan teman-teman lainnya, bahwa asal salah bicara atau mengkritik, tapi itu langsung bisa diadukan. Oke. Nah, artinya kita masyarakat perlu mengetahui rambu-rambu apa yang bisa dan tidak bisa. Dan saya berterima kasih kepada Saudara Fajrul sudah menyampaikan secara umum rambu-rambu itu. Mungkin lagi akan diperjelas dalam beberapa aturan atau informasi, sehingga pemerintah juga enak kan, pemerintah enak untuk mendapat kritik tapi tidak berlebihan, tidak fitnah, tidak tidak hoax macam-macam. Supaya ada rambu-rambunya, itulah yang sangat penting. Cuma itu aja sebenarnya, untuk membukakan bahwa dipolisikan atau dibully rame-rame oleh para buser-buser yang itu macam-macam itu. Ya kan, saya juga tidak tahu dari mana asalnya, tapi kelihatan serentak gitu kan. Itu juga ini keluhan teman-teman, bukan. Jadi saya kan mengutip bahwa ini banyak orang yang perlu mengetahui kritik itu bagaimana, karena Presiden membuka sebesar-besarnya bahwa silakan berkritik. Nah, jadi perlu pemerintah membuat rambu-rambunya. Oke, Pak JK, Anda menangkap kegelisahan dari teman-teman begitu tadi yang disampaikan, kemudian banyak buzzer-buzzer yang serentak begitu melakukan penyerangan. Apakah menurut Pak JK demokrasi di Indonesia saat ini mulai terancam karena kemudian masyarakat sipil takut menyampaikan kritik, berpotensi dipanggil polisi dan juga diserang buzzer, Pak JK? Saya tidak mengatakan terancam, tapi dari hasil survei indeks demokrasi kita ini menurun. Itu aja. Bahwa berarti ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Indeks demokrasi Indonesia menurun, apakah itu karena check and balances tidak berjalan, Pak JK? Ya, tentu bermacam-macam, bukan hanya itu. Tapi yang penting bagaimana kita berbuat positif, sama-sama saling menghargai. Jadi ya kita berterima kasih Pak Jokowi sudah terbuka. Sekarang tinggal masyarakat silakan mengkritik kalau mengetahui betul ada sesuatu yang salah. Nah, cuma bagaimana caranya, ada rambu-rambunya itu penting. Gitu. Pihak istana meskipun juru bicara Presiden Pak Fajrul sudah menanggapi begitu, tapi sebelumnya juga pihak istana seperti menyatakan Pak JK tengah memprovokasi. Bagaimana sebetulnya tanggapan Bapak dengan adanya tudingan itu, padahal Bapak hanya ingin menyampaikan pertanyaan begitu? Istana itu luas. Banyak orang bekerja di istana. Saya juga pernah bekerja di istana. Jangan setiap orang di situ, siapapun langsung istana. Itu siapa? Karena kalau semua di situ orang yang bekerja di Merdeka Utara langsung mewakili istana, kan juga berlebihan. Jadi artinya Bapak meyakini bahwa itu bukan datang dari Presiden begitu ya? Presiden terbuka menerima kritik, itu hanya para pendukungnya saja begitu Pak JK? Presiden saya kira tidak bermaksud begitu. Ini kan pertanyaan saya dengan Presiden kan sahabat baik. Bagaimana caranya? Pak JK, sebagai sahabat baik, Pak JK sudah menyampaikan keluhan dari masyarakat sipil, dari teman-teman tadi kepada Presiden secara langsung? Ya, beberapa hal sering kita bicarakan. Tiap 2 bulan begitu.
Nah, juga atau kalau tidak sempat ketemu saya kasih tertulis. Itu biasa itu. Oke. Tapi zaman Pak JK dulu mendampingi Pak Jokowi periode pertama banyak juga Pak pengkritik seperti kemudian Sarasen, kemudian Muslim Cyber Army yang ditindak. Apakah kemudian menurut Pak JK periode sekarang ini lebih meresahkan begitu, lebih menakutkan? Iya, itu ya saya kan coba mengutip bagaimana orang yang ahli mengkritik Pak Kwik tiba-tiba ketakutan gitu kan. Padahal dia mengerti zaman Soeharto juga tidak apa-apa dia tiba-tiba ketakutan gitu kan. Jadi ada sesuatu yang terjadi, orang masyarakat itu takut begitu kan. Oke, ketakutan itu muncul karena memang banyak aksi saling lapor begitu menggunakan undang-undang ITE dan kemarin Presiden sudah menyatakan bahwa meminta kalau perlu adanya revisi undang-undang ITE. Apakah kemudian Pak JK sepakat begitu dengan apa yang disampaikan oleh Presiden? Ini memang momentum yang tepat untuk merevisi undang-undang ITE? Ya itu kan berarti tanggapan positif dari Pak Presiden. Ya tentu terbuka. Memang kalau undang-undang ITE itu menyebabkan orang gampang dipanggil, gampang diperiksa, itu kan bagus. Itu diberikan tanggapan Presiden yang positif kan. Oke, kedepannya gimana Pak supaya kemudian masyarakat ataupun civil society ini tidak takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah dan juga dari sisi pemerintah supaya kemudian bisa memilah-milah begitu mana yang harus diproses laporannya ataupun mana yang dibiarkan saja seperti kasusnya Pak Din Syamsuddin kemarin, Pak JK. Ya, tentu ada sosialisasi. Misalnya pemerintah menjelaskan sendiri bahwa mengkritik yang dalam negara yang terbuka ini ya ini batasannya supaya orang tidak melampaui batas gitu kan. Jadi kalau dia melampaui batas dia dipanggil polisi. Kan itu juga risikonya. Kalau dia mau fitnah yang tidak benar, fakta yang tidak benar, dia boleh dipanggil polisi. Saya tidak mengatakan jangan dipanggil polisi kan. Saya cuma mengatakan bagaimana pemerintah tidak dipanggil polisi. Kan begitu, itu kan positif sekali jawaban Presiden polisi, positif jawaban Subir Pak Fajrul itu positif, bagus. Pak JK, tapi tadi kan Bapak mengatakan harus ada rambu-rambunya, sementara batasan-batasannya itu banyak pasal karet di dalam revisi Undang-Undang ITE yang kemudian disalahgunakan begitu. Tanggapan Pak JK seperti apa Pak? Ya itulah gunanya Presiden mengatakan agar dirubah kalau memang ada pasal karet. Bagaimana Pak? Ya, tadi itulah kenapa Presiden terbuka mengatakan kalau itu ada pasal karet di Undang-Undang ITE itu ya silakan dirubah. Pemerintah dengan DPR tentunya merubah. Nanti kita lihat bagaimana sikap DPR dan juga keseriusan pemerintah apakah betul-betul akan merevisi Undang-Undang ITE. Tapi terakhir Pak JK sebagai tokoh yang pernah mendampingi Presiden Jokowi pada periode pertama, Anda meyakini bahwa Presiden terbuka akan kritik begitu ya dan membiarkan ataupun memberikan ruang kepada civil society untuk memberikan kritik kepada pemerintah begitu Pak JK? Ya, kalau Anda bertanya begitu, Anda yang ragu-ragu. Padahal Presiden terbuka mengatakan silakan mengerti pemerintah. Emangnya Anda tidak percaya Presiden? Pak JK terakhir saran kepada pemerintah seperti apa? Ya seperti itu bahwa agar disosialisasikan rambu-rambunya bahwa kalau begini untuk mengerti dengan baik begini caranya. Supaya pasal undang-undangnya begini. Kan tidak semua orang baca undang-undang. Tidak semua orang mengerti undang-undang. Jadi agar disosialisasikan dengan baik. Jadi nanti kita tunggu bagaimana pemerintah mensosialisasikan undang-undang supaya kemudian masyarakat sipil tidak takut untuk melontarkan kritik begitu ya kepada pemerintah. Terima kasih sekali Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12 Pak Yusuf Kalla atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.